يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Alhamdulillah ya Pak Farid, sekolah tempat kita mengabdi ini sudah sekitar 3 tahun lebih. Seragamnya itu untuk perempuan sudah mulai berhijab. Dulu enggak? Dulu awal saya masuk itu tahun 2013. Yang laki-laki itu masih pakai celana pendek, yang perempuan itu masih pakai rok pendek, belum ada yang berjilbab. Tapi sekolah kita kan memang labelnya nasionalis. Ya. Tapi lambat laun karena memang kita tetap dapat untuk ibadah agama, kita kerjasama dengan pondok pesantren, akhirnya sekolah kita walaupun labelnya itu nasionalis, tapi agamisnya tetap ada. Itu sudah dimulai dengan seragam yang digunakan oleh siswa-siswi. Hanya saja yang menjadi permasalahan di lingkungan sekolah, pakaian yang mereka gunakan memang menunjukkan mereka itu religius ya, dari hijab yang mereka pakai. Tapi yang jadi permasalahan kita adalah di lingkungan di luar sekolah, ibaratnya ketika mereka main atau di rumah itu mereka belum istiqomah seperti itu. Nah, melihat permasalahan yang terjadi di luar lingkungan sekolah, menurut Pak Farid selaku guru agama di sekolah ini, bagaimana caranya agar siswa-siswi kita, khususnya yang perempuan itu bisa istiqomah? Karena usia SMP kan berarti mereka sudah wajib ya untuk seharusnya seperti itu. Bagaimana? Gimana ya? Kalau yang diinginkan adalah istiqomah, tentu istiqomah itu kan harus dari hati masing-masing ya. Cuman model ibadah apapun ya nggak harus ibadah, model sesuatu apapun yang baik itu kalau kita nunggu dari hati kayaknya susah kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau memang yang diinginkan adalah keistiqomahan anak-anak ini untuk berhijab, ya tentu seperti yang kita lakukan. Sekolah mewajibkan anak-anak untuk disiplin menggunakan hijab dan lain-lain. Nah, di tempat lain juga harusnya seperti itu. Ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya, tapi memang namanya ngelatih itu kan butuh seperti latihan futsal jenengan kan tentu harus sesering mungkin. Nah, istilahnya menjaganya itu kan yang susah. Jadi ketika mungkin ada anak yang hidup dekat dengan jenengan, bisa dapat porsi latihan yang sering, yang banyak, tentu skillnya kan akan terjamin. Nah, anak-anak kita ini ketika mereka hanya mengandalkan istilahnya peraturan sekolah saja untuk mereka membangun diri dalam berhijab, itu juga hasilnya akan kurang maksimal, karena kita sama sekali nggak bisa kontrol. Karena sudah keluar dari sekolah, kita bisa sebenarnya untuk kontrol mereka, cuma kita
kita kayak nggak punya hak Pak ya buat Sudah berkata iya kayak kita tuh mau ngikutin mereka, ngintil mereka ke rumah, kamu ngecek apa enggak? Kok kesannya kayak kita itu ikut campur banget gitu ya. Makanya itu yang mungkin butuh koordinasi ya dengan wali bahwa yang punya tanggung jawab buat mendidik mereka, buat mengkondisikan mereka itu ya bukan cuma kita, tapi memang wali murid sendiri juga punya peran yang sangat penting bahwa mereka juga harus menjaga apa yang sudah dibangun di sekolah ini. Ibaratnya kalau saya boleh mengistilahkan, sekolah ini bukan bengkel rekreasi. Jadi ketika wali murid menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah kita, ya mereka harus mau untuk merawat. Jangan, anak saya rusak tak masukin sekolah, benar pulang rusak lagi, benerin lagi ya, jangan kayak gitu. Tentu kan kita kalau nyervis motor itu kan masukin ke bengkel, benerin apanya, kita kan merawat kan, benerin pakai tabrakin misalnya, kita tabrakin terus apalah nanti benerin lagi, kan kita nggak mau juga seperti itu, kita memakan banyak tenaga dan biaya. Dan seharusnya pembangunan karakter ini juga harus begitu ya. Apa yang sudah menjadi peraturan sekolah yang baik, yang bisa menjaga kualitas mereka, baik secara lingkungan atau secara intelektual. Kalau tidak mau dilakukan asal pengen, tapi ya berarti itu menjadi kita bahwa tidak semua wali murid itu bisa atau mungkin ada waktu untuk belajar mengaji. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran upaya perlindungan selaku guru agama itu apa yang disampaikan, artinya siswa itu tidak hanya memahami bahwa mereka itu menggunakan jilbab semata-mata karena itu aturan sekolah. Pertanyaan saya itu, apakah mereka sudah tahu bahwa di usia SMP itu mereka sudah wajib memakai hijab terlepas dari aturan sekolah? Kalau di kelas, saya mulai awal masuk ke sini selalu yang saya tebak rasanya adalah selalu yang saya karena saya begitu masuk tuh langsung berpikiran bahwa anak-anak ini sudah usianya sudah dewasa, tapi kok cara mereka menjaga diri sesuai. Jadi saya ada rasa kalau bahasa Jawanya itu iman. Ini anak-anak saya semua kok kondisinya kayak gini. Ini mereka langsung tak kasih tahu bahwa pertama cara itu Islam sosok yang sangat dimuliakan, berani dhuwur bahasa, harganya tinggi. Saya sampai kalian sebagai cewek malah ingin menghargai itu, tidak menjaga aturan-aturan yang sudah dilakukan. Jangan dipahami bahwa aturan itu aturan kalian. Selanjutnya kedua, saya mengatakan bahwa aturan berhijab buat cewek tidak hanya untuk istilahnya memperketat, tapi memang berperan dengan sholat. Kalau kita sudah bersolat, sudah sesuatu yang sangat indah. Kalau ada orang bahas, kenapa sih kita harus memperhatikan sholat? Modal musuhan ke Allah ini ya hanya sholat ini, istilahnya yang jadi gaji pokok itu ya gaji dari sholat ini. Kalau dari yang lain itu kan sifatnya hanya seripilan, bahasanya orang tua kan seripilan. Jadi kalau apa-apa yang bersangkutan dengan sholat ini tentu tidak bisa dianggap remeh sampai pada masalah
untuk tawaran. Dan alhamdulillah sudah seluruh kelas saya berikan pengetahuan bahwa yang namanya beca itu atau yang namanya salah itu sudah wajib diperhatikan oleh anak yang sudah masuk ya, ini kalau dulu mungkin patokannya adalah umur 14 tahun cewek cowok baru balik mungkin karena maaf hal-hal yang berbau seksualitas ini dulu belum dengan mudah dieksplor. Kalau sekarang di mana-mana otomatis ini juga mau tidak mau disadari atau tidak berpengaruh terhadap cepatnya anak-anak ini masuk pada fase balik, sekalipun mungkin usia belum sampai 15 tahun. Entah mereka dengan sengaja melihat atau mencari, atau mereka dengan tidak sadar pula, karena memang suasana dan lingkungan ini menuntut mereka untuk cepat merasakan suasana tadi. Kalau menurut saya sekarang di era sekarang ini, ketika anak masuk SMP itu saya kira semua sudah bisa dikatakan hamil. Sekarang karena SD kelas 6 aja udah banyak yang dari segi pelajaran juga mereka memang juga sudah diberitahu bahwa ada pelajarannya namanya apa Pak ya? Kalau yang bahas masalah yang kayak orang puskesmas kemarin kesini apa namanya ya? Ya reproduksi ya, terus sistem reproduksi. Ya sistem reproduksi. Di situ kan juga membahas mengenai perkembangan fisik anak-anak ya. Ketika dia sudah dewasa itu ya. Apa saja yang tumbuh, apa saja yang menonjol. Nah, sebenarnya juga sangat syarat dengan ilmu di situ sebenarnya. Kita sulit untuk mengondisikan anak-anak bahwa kamu ya cukup tahu ilmunya saja dulu, jangan puber dulu, itu kan nggak bisa Pak. Iya. Itu kan yang menjadi PR kita bahwa ya kita sudah berusaha untuk kasih tahu bahwa kamu itu sudah balik, harus sudah siap untuk sholatmu itu dihitung. Sholat itu kalau belum balik kan belum dihitung Pak. Masih dalam taraf latihan ya. Iya. Kayak orang puasa masih kecil dilatih puasa setengah hari, itu kan masih dalam taraf latihan ya. Oke, karena ibadahnya belum memenuhi syarat. Ketika sudah balik, ibadahnya sudah memenuhi wajib. Syarat. Nah, berarti kan sudah mulai dihitung. Oh, ini ditinggalkan, oh ini dilakukan, itu dihitung. Itu yang sudah sering saya bahas di kelas. Ada beberapa, saya katakan itu statement ya, ada beberapa statement yang masih menjadi pertanyaan saya. Itu statement itu sebenarnya logis tapi perlu kita arahkan. Yang pertama itu, bagi wanita atau perempuan rambut itu kan mahkota ya, kenapa harus ditutupi? Betul. Kan yang namanya keindahan itu ketika dilihat oleh orang lain itu suatu kenikmatan gitu ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Yang kedua, masih ada kaitannya dengan sholat, karena tadi kita menyinggung sedikit tentang sholat. Ada anak, ini di luar murid kita ya, tapi usianya di usia labil seperti itu. Ada anak yang beranggapan itu gak apa-apa lah belum berhijab, yang penting ketika sholat kan aurat kita ketutup pas kita ketemu Allah. Padahal menurut pemahaman kita kan kita ketemu atau bersama dengan Allah nggak cuma pada saat sholat. Nah, berkaitan dengan dua pernyataan yang seperti itu, tanggapan Pak Farid gimana? Yeah. Kalau yang pertama, mungkin statementnya yang menurut saya nggak apa ya? Benar, tapi pemahamannya nggak tepat ya. Ya kalau dipikir-pikir ya lucu menurut syariat itu lucu. Cuma kalau mau dimainin pakai logika lagi, bahwa kenapa
yang semestinya menjadi kota dan menjadi kebanggaan, dan kalau dilihat itu menyenangkan, harus ditutupi. Ini sebenarnya justru membunuh statement itu sendiri. Alasan kenapa hijab itu wajib karena biar tidak dinikmati. Lah kalau mau membanggakan sesuatu yang bisa dinikmati, Jadi nilai istimewanya juga udah nggak ada ya. betul. Jadi statement itu menurut saya lucu karena justru karena menarik inilah seharusnya yang menikmati itu suamimu sendiri, jangan orang lain. Yang memang Memang Iya, sudah justru seharusnya, malah iya. dan itu sangat berpahala seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Dan memang dari awal ya itulah wujud kepedulian Islam, wujud istilahnya apa ya, rasa syukur Islam buat para wanita, bahwa wanita ini kan awal dari segalanya, yang melahirkan kita semua. Jadi sangat wajar ketika Islam memberikan sebuah keistimewaan seperti itu. Untuk yang kedua, apa tadi ya? Agak lupa ya. yang kedua itu yang penting kan Oh iya. sholat pas ketemu Allah aurat kita tertutup. Gitu. Ya, ini memang butuh diluruskan saja, memang ya masih kurang lah. Ya dari Maknanya segi masih kurang. usia juga memang masih taraf. Dari pertanyaan itu usia-usia SMP kan memang masih penuh dengan penasaran ya. Oke. Tapi ini pun juga sudah bisa dikatakan baik ketika dia masih punya jiwa seperti itu, bahwa ketika dia menghadap Tuhannya, dia masih punya keinginan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan baik, itu juga sudah lumayan bahasanya. Makanya Nah, untuk tahap ke sempurnanya udah bagus ya. iya. Itulah makanya kenapa kita tidak bisa asal menghakimi orang lain, karena kadang orang seperti itu mungkin penampilannya nggak tertutup atau mungkin gimana yang kurang baik, tapi mereka banyak yang ketika mereka beribadah, ketika mereka menyatakan diri berniat untuk berkomunikasi dengan Allah, ketemu Allah, mereka ternyata menyiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Itulah salah satu alasan kenapa kita juga nggak bisa asal menilai orang. Cuman memang ya, yang kadang lucu seperti ini Pak. Jadi kita sebagai orang yang mungkin lebih berhati-hati dalam menjaga sikap, mencoba untuk mentolerir orang-orang yang seperti itu, yang mungkin mereka secara dohir mereka tidak menjaga sikap, namun dengan Allah mereka sangat menjaga. Nah, cuma kadang pihak-pihak orang yang seperti itu, kadang ini tidak semua, kadang mereka justru malah kayak nyerang balik ke kita bahwa apa sih pentingnya jaga sikap luar, yang penting kan hatinya lah, kadang seperti itu. Jadi kita niatnya itu ingin merangkul mereka bahwa kita rindu hati kita yang mungkin punya tuduhan-tuduhan ke mereka yang nggak baik, sudahlah, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin mereka sekalipun dohirnya seperti itu, dalamnya baik lah. Kadang lucunya mereka itu malah merasa istimewa. Mas, nggak apa-apa lah saya kelihatan luarnya jelek, tapi yang penting kan ibadah saya kuat lah. Itu yang mungkin perlu diluruskan, bahwa kita harus saling menjaga. Yang belum bisa nutup dohirnya juga harus belajar nutup dohir dan selalu berprasangka baik dengan yang sudah menutup dohir, namun mungkin belum bisa mengondisikan hatinya. Di sisi lain juga apa yang kita lakukan, sikap kita, tindak tanduk kita kan cerminan dari Betul, kita ya. betul, seperti Jadi keduanya ya video ada. yang kemarin itu, bahwa bagaimana sikap luar ini bisa membangun yang dalam. Sekalipun ada hadis juga yang mengatakan luar ini adalah cerminan yang dalam, tapi sebenarnya semuanya dibangun dari luar dulu. Bagaimana kita mau khusyuk kalau kita tidak pura-pura khusyuk dulu.
kan nggak bisa orang itu pas awal belajar sholat terus langsung begitu Allahu Akbar, ini hati kita langsung tahu arti apa yang kita baca terus connect sama Allah, itu kan belum tentu juga. Terus apa, harus belajar pura-pura dulu awalnya ini, dan itu butuh dipaksa. Ya, dari berapa sharing yang saya sampaikan ke Pak Farid, artinya program sekolah untuk mewajibkan anak perempuan yang Islam itu untuk memakai hijab adalah suatu langkah yang tepat ya, Sangat tepat untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang benar-benar Islam. benar-benar ya. Walaupun mungkin di Luar. sisi lain perilaku mereka masih belum mencerminkan, tapi intinya harapan kita dengan mereka berhijab itu lambat laun tindakan mereka juga sesuai dengan Betul. Jadi apa yang sudah ditentukan di sekolah ini, mau nggak mau bisa dilakukan enggak ya, ini adalah sebuah doa untuk mereka setiap harinya, bahwa belajarlah baik, siapa tahu nanti kamu lama-lama jadi baik. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita paksa untuk mereka jadi baik, ya namun untuk mengajak, mengarahkan sebisa mungkin, sekuat mungkin, membentengi mereka yang bisa dan bisa. Terima kasih Pak Farid. Artinya harapan kita semoga kita bisa sama-sama membimbing murid-murid kita, khususnya yang perempuan, agar mereka bisa istiqomah dalam belajar, depannya dalam beribadah, dalam bertindak, mereka mencerminkan Islam yang sebenarnya.